Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang landasan kurikulum. Dosen pengampu Bapak Muhammad Amin Amrullah MPD. Nama kelompok yang pertama, Lisa Nur Alif Alfiatin, Zulfi Zulfahmi, Afif Ajeng Melinda, Anissa Tri Ananda Dewi, Muhammad Iqbal Baihaqi, Muhammad Zainullah. Yang pertama, pengertian landasan. Dalam buku ajar, teori belajar dan pembelajaran, landasan setidaknya mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, landasan adalah sebuah pondasi yang di atas dibangun sebuah bangunan. Yang kedua, landasan adalah pikiran-pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik berangkat bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, landasan adalah pandangan-pandangan abstrak yang telah teruji yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam menyusun konsep, pelaksanaan konsep, dan evaluasi konsep. Selanjutnya, pengertian kurikulum. Kurikulum secara umum dapat diartikan sebagai pengalaman peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah di bawah bimbingan lembaga pendidikan atau sekolah. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau suatu prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya adalah landasan filosofis pengembangan kurikulum. Dengan merujuk kepada pemikiran Ella Yulia Lawati, tahun 2003 di bawah ini diuraikan tentang isi dari masing-masing aliran filsafat kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama, esensialisme. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kedua, perennialisme. Perennialisme lebih menekankan kepada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Ketiga, eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Keempat, progresivisme. Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan proses. Kelima, rekonstruktivisme. Rekonstruksivisme ini merupakan aliran yang akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Nasution mengidentifikasi beberapa manfaat filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Manusia yang bagaimanakah yang harus diwujudkan melalui usaha-usaha pendidikan itu. Ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Keempat, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. Kelima, dan yang terakhir, tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Di sini pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam memutuskan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan ke arah di mana peserta didik akan dibawa. Yang selanjutnya adalah landasan psikologi pengembangan kurikulum. Dalam proses pendidikan, terjadi interaksi antara individu manusia, yaitu antara peserta didik dengan pendidik, dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya.
Manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya karena kondisi psikologisnya. Manusia berbeda dengan benda atau tanaman karena benda atau tanaman tidak mempunyai aspek psikologis. Apa yang dimaksud dengan aspek psikologis itu? Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Kondisi psikologis tiap manusia itu berbeda karena perbedaan tahap perkembangan, latar belakang sosial budaya, dan juga perbedaan faktor-faktor yang dibawanya dari lahir. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dialami anak sebagian besar terjadi karena usaha belajar, baik berlangsung melalui peniruan, pengingatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, maupun pemecahan masalah. Jadi, minimal ada 2 bidang psikologi yang mendasari perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah psikologi perkembangan, yang kedua adalah psikologi belajar. Keduanya sangat diperlukan, baik di dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajaran, memilih dan menerapkan metode pembelajaran, serta teknik-teknik penilaian. Pertama adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai dengan dewasa. Pengetahuan tentang perkembangan individu diperoleh melalui studi yang bersifat longitudinal, konseksional, psikoanalitik, sosiologi, atau studi kasus. Studi longitudinal menghimpun informasi tentang perkembangan individu melalui pengamatan dan pengkajian perkembangan sepanjang masa perkembangan dari saat lahir sampai dengan dewasa, seperti yang pernah dilakukan oleh Willard C. Olson. Metode course selection pernah dilakukan oleh Arnold Kessel. Ia mempelajari beribu-ribu anak dari berbagai tingkat usia, mencatat ciri-ciri fisik dan mental, pola perkembangan dan kemampuan, serta perilaku mereka. Studi psikoanalitik dilakukan oleh Sigmund Freud beserta para pengikutnya. Studi ini lebih banyak diarahkan mempelajari perkembangan anak pada masa-masa sebelumnya, terutama pada masa kanak-kanak atau pada masa balita. Menurut mereka, pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa balita dapat mengganggu perkembangan pada masa-masa berikutnya. Kemudian, metode sosiologi pernah digunakan oleh Robert Haverhurst. Ia mempelajari perkembangan anak-anak dilihat dari tuntutan akan tugas-tugas yang harus dihadapi dan dilakukan dalam masyarakat. Tuntutan akan tugas-tugas kehidupan masyarakat ini oleh Haverhurst disebut sebagai tugas-tugas perkembangan. Ada seperangkat tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan individu dalam setiap tahap perkembangannya. Metode lain yang sering digunakan untuk mengkaji perkembangan anak adalah studi kasus. Dengan mempelajari kasus-kasus tertentu, para ahli psikologis perkembangan menarik berbagai kesimpulan tentang pola-pola perkembangan anak. Studi demikian pernah dilakukan oleh Jane Piaget tentang perkembangan kognitif anak. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan individu. Yang pertama adalah pendekatan pertahapan, yang kedua adalah pertahapan diferensial, dan yang ketiga adalah pendekatan inspiratif. Yang kedua adalah psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan suatu studi tentang bagaimana individu belajar. Banyak sekali definisi tentang belajar. Secara sederhana, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan tingkah laku, baik yang berbentuk kognitif, afektif maupun psikomotor yang terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi karena insting atau karena kematangan serta pengaruh hal-hal yang bersifat kimiawi tidak termasuk belajar. Perubahan tentang teori-teori belajar berdasarkan pendekatan psikologis adalah upaya pengenalan kondisi objektif terhadap individu, anak yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan.
Pemahaman yang luas dan komprehensif tentang berbagai teori belajar akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi para pengembang kurikulum, baik di tingkat makro maupun tingkat mikro untuk merumuskan model kurikulum yang diharapkan. Pendekatan terhadap belajar berdasarkan suatu teori tentu merupakan asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan aspek-aspek dan akibat yang mungkin ditimbulnya. Dengan mengutip pemikiran Spencer, Ella Yuwaliwati tahun 2003, pengembangan pengertian kompetentif bahwa kompetensi merupakan dasar pengembangan kurikulum sekolah. Karakter mendasar dari seseorang yang merupakan hubungan kausal dengan referensi kriteria yang efektif dan atau penampilan yang terbaik dalam pekerjaan pada suatu situasi. Adapun selanjutnya dikemukakan pula tentang 5 tipe kompetensi, yaitu yang pertama ada motif, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berpikir secara konsisten atau keinginan untuk melakukan suatu aksi. Yang kedua ada bawaan, yaitu karakteristik fisik yang merespons secara konsisten berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada konsep diri, yaitu tingkah laku, nilai atau image seseorang. Yang keempat ada pengetahuan, yaitu informasi khusus yang dimiliki seseorang. Dan yang kelima adalah keterampilan, yaitu kemampuan melakukan tugas secara fisik maupun mental. Landasan sosial budaya pengembangan kurikulum. Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang menjadi terasing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Selanjutnya adalah pendidikan anak usia dini atau yang disingkat dengan kata PAUD. Kurikulum anak usia dini itu berisi seperangkat kegiatan belajar bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki oleh anak. Tujuan pengembangan kurikulum itu sendiri menurut Catherine dan Allen adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta memberikan atau menciptakan adanya komunikasi yang interaktif. Berdasarkan tinjauan aspek pedagogis, masa usia dini merupakan masa yang sangat penting karena sebagai peletak dasar atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa-masa selanjutnya. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.